Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Airlangga Wibowo dengan NIM 0112523003, mahasiswa informatika semester 5 di Universitas Al-Azhar Indonesia. Oke, pada kali ini aku akan membahas sesuatu yang mungkin tidak terlihat ya, tapi dipakai hampir setiap menit dalam hidup kita. Nah, itu bisa disebut sebagai cloud computing. Langsung saja, apa sih itu cloud computing? Nah, di sini aku akan menjelaskan konsep dasar dari cloud computing atau komputasi awan. Cloud computing sendiri yaitu adalah layanan komputasi seperti server, penyimpanan database, jaringan, dan aplikasi yang diberikan melalui internet, serta bisa digunakan kapan saja tanpa harus memiliki perangkat fisiknya. Nah, bisa dibayangkan oleh kalian semua, misalnya kamu punya gudang pribadi nih, terus semua barang yang kamu miliki harus kamu simpan sendiri. Tapi cloud itu hanya seperti menyewa gudang modern. Nah, di situ kamu bisa tinggal titip barang dan mereka akan mengurus sisanya. Nah, di dalam cloud juga muncul 3 hal penting utama. Yang pertama itu ada on-demand self-service, yaitu bisa membuat server, storage, dan aplikasi hanya dengan mengklik. Yang kedua ada stabilitas dan elasticity, atau bisa disebut yaitu sistem yang bisa otomatis membesar saat kebutuhan naik dan mengecil saat kebutuhan turun. Terus yang ketiga itu ada pay as you go, yaitu kamu hanya membayar sebesar yang kamu gunakan, tidak ada biaya nganggur gitu loh. Nah, cloud juga bukan sekedar teknologi tahu, tapi ia juga adalah perubahan cara kita membangun, mengembangkan, dan menjalankan sistem. Nah, sekarang pembahasan selanjutnya itu aku akan membahas nilai bisnis dari cloud computing itu sendiri. Nah, cloud computing itu memberi nilai bisnis yang berupa stabilitas, penghematan biaya, kecepatan inovasi, dan kemampuan bersaing di era digital ini. Nih, bayangkan lagi ya, ketika kamu sedang membuat startup, tanpa cloud, kamu harus membeli server jutaan, menyewa ruangan, dan punya teknisi sendiri. Sedangkan dengan cloud, kamu itu udah, yang pertama nih, ada server tersedia dalam hitungan menit, kedua ada biaya awal yang hampir nol, yang ketiga kamu fokus ke produk bukan ke infrastruktur. Nah, untuk nilai bisnis cloud ada pada satu stabilitas, yaitu bisa menyesuaikan kapasitas otomatis saat pengguna naik turun. Kedua, nah, efisiensi biaya, yaitu kamu tidak perlu investasi besar di awal, tapi di sini yaitu kamu pakai sama dengan bayar dan tidak pakai sama dengan ya kamu tidak bayar gitu loh. Nah, terus yang ketiga ada agility atau kecepatan. Nah, yaitu deployment fitur jauh lebih cepat, cocok untuk perusahaan modern yang harus bergerak cepat gitu loh. Terus yang keempat ada mendukung transformasi digital, yaitu cloud memungkinkan bisnis memakai atau menggunakan AI, big data, dan layanan global tanpa investasi besar. Cloud bukan hanya hemat kan, tapi bisa membuat bisnis menjadi lebih kompetitif. Nah, sekarang di bahasan selanjutnya itu ada model layanan cloud, yaitu di mana ada 3, ada IaaS, PaaS, dan EaaS. Yaitu langsung saja untuk IaaS yaitu sebuah yang menyediakan infrastruktur seperti server dan storage. Untuk pengertiannya sendiri yaitu layanan berupa server, jaringan, dan storage yang bisa dikelola sendiri gitu. Untuk analoginya nih, misalnya kita menyewa dapur lengkap. Nah, di situ kamu bisa memasak sendiri gitu loh. Nah, untuk contohnya sendiri yaitu contohnya tuh seperti AWS EC2 dan Google Computed Engine. Si AAS ini mempunyai kelebihan yaitu dia sangat fleksibel. Sedangkan kekurangannya itu perlu skill teknis. Terus yang kedua itu ada PaaS, yaitu yang menyediakan platform untuk membangun aplikasi. Untuk pengertiannya yaitu layanan platform siap dipakai untuk membuat atau deploy aplikasi tanpa perlu mengurus server. Nah, untuk analoginya sendiri yaitu misalnya kita berlangganan catering gitu loh. Nah, di mana bahan sudah disiapkan dan kamu
tinggal masak nih gitu. Nah, untuk contohnya sendiri itu ya ada Heroku dan Google Apps Engine. Untuk kelebihan sendiri di sini yaitu si PAS ini itu fokus pada coding, sedangkan kekurangannya itu PAS ini yaitu kurang fleksibel. Yang ketiga ada SaaS, yaitu yang menyediakan aplikasi siap dipakai. ESS ini yaitu aplikasi yang sudah jadi dan bisa langsung digunakan gitu loh. Untuk analoginya yaitu kita makan di restoran, yang dimana kita tinggal makan dengan menu yang tersedia di restoran tersebut gitu loh. Atau tinggal pakai gitu loh. Nah, untuk contohnya itu ada Gmail, Zoom, Microsoft 365. Kelebihannya sendiri yaitu ini tuh sangat mudah digunakan ya, atau user friendly gitu loh. Namun kekurangannya itu yang dimana fitur terpaku pada provider gitu loh. IaaS, PaaS, dan SaaS juga adalah level layanan cloud dari yang paling fleksibel hingga paling praktis. Selanjutnya yaitu ada cold storage dan atau sistem penyimpanan modern gitu. Untuk pengertiannya sendiri yaitu cold storage adalah layanan penyimpanan data berbasis internet dan dapat diakses kapan saja dari mana saja. Nah, di balik aplikasi yang kita pakai ini ada sistem penyimpanan yang bekerja gitu. Tapi cold storage bukan hanya folder online gitu loh. Dan ada beberapa jenisnya. Yang pertama itu ada object storage, yaitu data disimpan sebagai objek. Nah, di sini object storage ini cocok untuk foto, video, atau file besar. Nah, contohnya itu seperti Amazon S3. Nah, terus yang kedua itu ada file storage. Nah, untuk pengertiannya sendiri yaitu file storage itu penyimpanan seperti folder biasa yang bisa dibagikan gitu loh. Namun, dan ini juga cocok untuk kerja kolaboratif. Contohnya yaitu Dropbox gitu. Nah, yang ketiga itu ada block storage. Yang dimana itu data disimpan seperti dalam blok seperti hard disk gitu loh. Cocok untuk database yang butuh kecepatan tinggi. Nah, di sini contohnya yaitu ada AWS dan EBS. Terus ada lagi yaitu NAS versus SAN. Nah, NAS adalah penyimpanan berbasis file untuk banyak pengguna. Sedangkan SAN yaitu penyimpanan super cepat untuk aplikasi besar dan server. Selanjutnya ada SDS yaitu Software Defined Storage. Pengertiannya yaitu penyimpanan yang dikelola software sehingga fleksibel dan tidak bergantung pada hardware yang mahal. Nah, terus yang pembahasan terakhir yaitu ada isu dan tren terkait cloud gitu. Nah, isu cloud mencangkup keamanan, privacy, regulasi data, dan tren seperti AI cloud, edge computing, serta multi cloud. Untuk pertama yaitu privasi dan keamanan, yaitu data adalah aset paling berharga. Karena itu, cloud provider memperkuat enkripsi, zero trust, dan proteksi berbasis AI. Yang kedua itu kedaulatan data. Nah, di beberapa negara mengatur bahwa data warganya harus disimpan di dalam wilayah negara tersebut. Untuk alasannya inilah kenapa alasan provider cloud membangun banyak data center regional. Terus yang ketiga itu ada multi cloud dan hybrid cloud. Nah, perusahaan biasanya memakai lebih dari satu provider agar tidak bergantung pada satu penyedia. Nah, yang keempat itu ada AI dan cloud. Nah, di sini AI tidak akan berkembang tanpa cloud karena butuh komputasi raksasa. Dan yang terakhir yaitu edge computing. Nah, sebagian data diproses dekat dengan pengguna, bukan di cloud pusat, tapi ini diperlukan untuk IoT, mobil otonom, dan perangkat real-time lainnya. Cloud computing sudah jadi bagian hidup dari kita. Nah, dari aplikasi yang kita gunakan, bisnis modern, sampai inovasi berbasis AI. Yang terpenting sekarang bukan lagi apa itu cloud, melainkan bagaimana kita memanfaatkannya
untuk masa depan kita sendiri. Terima kasih sudah menonton. Saya Airlangga Wibowo. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.